Ulangi saja memulainya. Baik, kita mulai perkuliahannya. Om Swastiastu. Tadi sampai di jadi ketika kita berbicara substansi e-government ini, berarti kita harus tahu sejarah bagaimana, kenapa kita sampai di titik ini, kenapa kita berada di titik e-government ini, kenapa mahasiswa itu diajarkan mata kuliah e-government ini. Nah, sebagaimana bahasan saya tadi, sekali lagi ini sangat penting, tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi kita semua yang berada di belahan Asia, termasuk Indonesia dan khususnya Bali. Karena Herbert Spencer itu sudah membuat teori yang hampir bisa dikatakan sebagai sebuah dalil. Karena hari ini belum ada yang mematahkan teorinya itu. Bahwa evolusi kebudayaan itu terjadi dari corak budaya atau peradaban yang homogen menuju ke peradaban atau budaya yang heterogen. Ini sudah teori yang cukup lama dan sampai dengan hari belum ada yang mematahkan teori ini. Nah, ini tentunya ketika berbicara kebudayaan yang di dalamnya pastinya berkaitan dengan sarana prasarana yang digunakan oleh umat manusia, termasuk sarana prasarana yang digunakan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan. Nah, di sini linearnya itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Spencer itu diikuti, bahkan bisa dikatakan menjadi muara atau awalan bagaimana terjadinya perubahan administrasi publik. Mulai dari yang saya katakan tadi, all public administrasi, kemudian dia menjadi new public management, kemudian dia menjadi new public service, hingga hari ini dia menjadi new public governance. Dengan masing-masing persyaratan dan disiplin yang diterapkannya. Dan hari ini, ketika kita memasuki awal abad 21 itu, yang namanya disruption atau dentuman peradaban berkaitan dengan digitalisasi itu terjadi begitu sangat masif. Sehingga bisa kita lihat praktek di lapangan, bagaimana potret tata kelola pemerintah di sebelum tahun 2000 dengan setelah tahun 2000 ini. Sangat berbeda sekali fakta di lapangan. Maka dari itulah, tidak hanya mahasiswa pasca sebenarnya, mahasiswa S1 pun perlu diajarkan tentang e-government ini. Itu kenapa Anda diberikan mata kuliah ini. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Spencer tadi dan perubahan paradigma administrasi publik hingga hari ini, tentunya ini menjadi poin penting yang harus tetap digunakan rujukan oleh semua pengambil policy. Karena ketika kita berbicara manajemen pemerintahan maupun kita berbicara tentang public policy, ini pasti sangat berkaitan dengan yang namanya e-government hari ini. Gitu loh. Tentunya sebenarnya esensi yang paling mendasar sekali ketika kita kaitkan dengan peradaban tadi, kemudian dengan kebutuhan manusia hari ini dan tujuan dia hidup sampai ke depannya nanti. Apa manfaat e-government ini? Apakah e-government ini memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya dan lain sebagainya, ataukah justru e-government ini semakin mempersulit mereka? Tetapi harapannya tentunya e-government ini memberikan kemudahan-kemudahan. Itu yang terpenting. Nah, itu yang ingin saya katakan sebagai introduction perkuliahan pada malam hari ini. Sebelum saya lanjut ke substansi, ada yang ingin dielaborasi oleh mahasiswa, silakan. Kalau belum ada, saya masuk ke materi ya.